Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang soal-soal biologi ya. Di sini ada 10 soal. Nanti kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. Untuk yang pertama, tentang keanekaragam hayati tingkat spesies ya. Sebenarnya di sini sudah gampang banget ya. Kalau tingkat spesies berarti kan keanekaragaman ya, spesiesnya ya, spesies. Contohnya ayam ya. Ayam itu kan ada banyak sih, ayam 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 buras, ayam Arab itu kan keanekaragaman hayati tingkat spesies ya. Tuh, banyak. Ya, berarti contohnya apa berarti sekarang? Ini apa jawabannya? Jawabannya adalah E ya. Contohnya adalah jeruk ya, sama-sama jeruk dia ya. Tapi kalau sudah tingkat di atasnya ya, itu kalau tingkat gen itu kan sudah banyak lagi ya. Itu. Kalau gen berarti kan dalam satu contoh jeruk purut ada yang jeruk purut yang dari sini atau dari sana itu ya. Itu nomor satu gampang ini ya. Contohnya ini ya 3 dan 4 ya. Nomor 2, peranan bakteri pada proses pembuatan keju tersebut adalah kita lihat ya, kita perbesar. Nah, bakteri kan di sini proses fermentasi ya. Jadi proses fermentasi di sini dia bakterinya itu proses pengasaman sebenarnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Membentuk asam laktat dia ya, di bawahnya sedikit itu kan dia proses sebenarnya fermentasi itu kan menghasilkan ya asam laktat. Sehingga terjadi koagulasi susu secara cepat. Jadi ketika susu itu kan awalnya cair, ketika dikasih bakteri fermentasi maka akan terjadi penggumpalan ya, maka akan terjadi keju. Tuh. Nah, ini penjelasannya ada lagi. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Saya cuma menjelaskan sedikit aja ya. Kalau pasteurisasi itu kan pemanasan ya di bawah 70 derajat, gunanya untuk membunuh bakteri patogen saja ya. Tapi ada beberapa bakteri yang tidak mati ya. Contohnya bakteri baik itu tidak mati kalau 70 derajat Celcius. Kalau pengasaman sudah tahu ya. Biasanya pakai Streptococcus lactis ya. Dia menghasilkan asam laktat itu. Sehingga dia menggumpal itu ya. Terus penambahan enzim Rennet. Enzim Rennet itu tujuannya adalah membentuk kurt sebenarnya. Kurt itu kayak memadat itu loh, ya. Jadi dia awalnya agak lembek-lembek seperti apa namanya? Yogurt. Terus lama-kelamaan dia akan menjadi yang namanya keju. Dia memadat kalau dikasih Rennet itu. Yang terakhir adalah pematangan keju. Jadi ditunggu beberapa saat ya, maka keju tersebut akan memadat dengan bagus, rasa dan aromanya itu dan teksturnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Oke, next ya. Nomor 3. Kedua tanaman berada dalam satu divisio yang sama tetapi dikelompokkan dalam subdivisio yang berbeda. Alasannya apa? Ya, di sini kan ada bunga sih, ya. Sebenarnya di sini dibedakan itu berdasarkan biji ya, sebenarnya biji. Ya, atau tipe tipe tumbuhan biji ya. Berarti jawabannya yang E ya, struktur bunga maupun letak bakal biji berbeda dia. Yang pertama itu dia itu gimnosperme ya. Jadi memiliki alat reproduksi strobilus. Strobilus itu kumpulan dari sporofil ya, yang kuningan itu ya, sporofil yang membentuk struktur berupa kerucut pada ujung tunas fertil. Sedangkan yang satunya adalah angiosper. Ya, angiosperme. Angiosperme itu memiliki alat reproduksi bunga yang terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina dan alat kelamin yang jantannya adalah benang sari. Oke. Jadi jawabannya E ya. Yang nomor 4, ya di sini ada gambar protozoa ya. Yang merupakan golongannya Ciliata itu adalah yang mana? Ingat ya, Ciliata itu berarti dia punya kayak cili ya. Ciliata berarti dia kayak rambut-rambut kecil itu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5 ya. Flagellata itu ya. Tuh. Jawabannya 2 dan 5. Kalau satu itu flagellata ya karena punya cambuk kayak cambuk itu ya. Itu.
Kalau sama yang 3 juga sama ya. Kalau nomor 4 itu Rhizopoda ya. Nah itu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. Nomor 5 sekarang ini gampang ini. Tingkatan tropik 2 dan 3 secara berturut-turut adalah jawabannya adalah D ya. Gampang ini tinggal kamu cari nanti ya. Gampang. Nomor 6 sama ini juga gampang banget ini. Nomor 6 ya. Nanti makanan sebenarnya gampang kok. Yakin bisa ini. Yang nomor 7 gak susah ini ya. Jadi penebangan tanaman mangrove untuk keperluan kayu bakar mempengaruhi ekosistem laut. Pengaruhnya apa sih terhadap karang? Jawabannya adalah yang A ya. Terumbu karang akan rusak ya. Gampang ini. Oke, ini penjelasannya nanti bisa kamu lihat ya. Strukturnya apa nanti bisa kamu lihat. Nah, ini agak susah nih, nomor 8 nih. Yang sering keluar dalam UAS ini ya. Nomor 8 gambar X. Gambar X apa sih? Gambar X itu adalah silam. Tujuannya apa sih silam? Silam itu mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tumbuhan. Nah, kita cek lagi ya, yang phloem itu ya, di sisi luarnya. Terus ada cambium juga. Di sini sudah lengkap ini ada cortex, ada epidermis ya. Tuh. Yang ini fungsinya sudah betul semua ini ya, fungsinya. Sekarang nomor 9. Organ X menghasilkan hormon apa sih? Hormon ada gastrin. Gastrin itu apa sih? Gastrin itu digunakan untuk apa? Istilahnya merefleksi atau mengimpus dari sekresi asam lambung. Itu hormon gastrin. Nah, jadi memicu dia. Itu fungsinya itu. Insulin tempatnya di mana? Insulin itu di pankreas. Kalau glukagon di hati ya. Tuh. Nanti terakhir nomor 10. Dari data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Nah, ini sebenarnya ada tempat ya kondisi cahaya itu gelap, remang sama terang ya. Pertambahan tingginya ternyata sekian ya. Kalau kita melihat hasilnya ya dari 1 sampai 8 itu yang kalau ketika gelap itu bedanya sekian. Itu lebih cepat, lebih besar ya. Nah, alasannya apa? Karena adanya faktor hormon insulin di sini. Bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Jawabannya berarti E ya. Jadi hormon auksinya itu terlalu tinggi. Nah, itu. Oke, itu pembahasan untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Kita sambung untuk pertemuan selanjutnya besok ya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat juara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.